Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, gimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses pembelahan sel, ya. Proses pembelahan sel itu terjadi setelah manusia itu mengalami proses reproduksi. Nah, ini sudah kita bahas kemarin bahwa proses reproduksi itu terjadi jika ada sel gamet jantan atau sel sperma dan sel ovum yang nanti bertemu dan mengalami proses fertilisasi atau pembuahan di tuba falopi. Nah, setelah terjadi proses pembuahan, ya, maka sel gamet itu akan mengalami proses pembelahan sel. Nah, ini apa sih pembelahan sel? Pembelahan sel itu terjadi karena adanya kromosom yang ada di dalam sel. Nah, kromosom sendiri itu berada dalam inti sel. Ini sudah kita pelajari pada materi kelas 7. Ini gambarnya seperti ini. Ini bentuk dari kromosom yang ada dalam inti sel. Nah, kromosom sendiri pada manusia itu ada yang disebut dengan kromosom autosom. Jadi kromosom autosom itu yang nanti akan membentuk sifat fisik di tubuh manusia. Nah, yang kedua ada kromosom gonosom. Kromosom gonosom ini yang nanti akan menghasilkan sel gamet. Jadi yang akan menghasilkan sel jantan atau sel spermatozoid atau sel betina atau sel ovum. Nah, pada manusia kromosomnya itu ada 23 pasang. Jadi gambar seperti ini. Nah, bagaimana bentuk manusia? Manusia akan terbentuk atau makhluk hidup itu akan terbentuk ketika sel itu mengalami proses pembelahan sel. Nah, pembelahan sel sendiri ada 2 tahap. Yang pertama disebut dengan pembelahan mitosis. Nah, ini pembelahan mitosis itu terjadi untuk menghasilkan sel tubuh. Jadi sel yang nanti menghasilkan bentuk tubuh fisik manusia atau makhluk hidup. Nah, ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap profase, tahap metafase, tahap anafase, dan terakhir tahap telofase. Nah, 4 tahap ini kita bisa menghafal dengan PMET. Ya, P profase, M-nya adalah metafase, A-nya adalah anafase, T-nya adalah telofase. Nah, pada tahap profase itu masih lengkap. Jadi semua kromosomnya masih lengkap. Ada sentromer, ada 2, masih lengkap. Kemudian tahap kedua ada tahap metafase. Pada tahap metafase, kromosom tadi yang berwarna biru ini itu akan mengalami proses pembelahan dan menuju ke bidang ekuator. Jadi ini adalah bidang ekuator. Nah, sentromernya juga sama, ini sentromer ya. Sentromer juga sama, dia akan menuju ke kutubnya masing-masing. Nah, ini adalah pada tahap metafase. Dilanjutkan pada tahap anafase. Pada tahap anafase, kromosom yang tadi berhimpitan itu akan memisah. Memisah ini disebut dengan kromatid. Nah, ini. Nah, kromatid itu akan bergerak menuju ke kutub, menuju ke sentromernya masing-masing. Jadi akan menuju ke kutub ya, ke pusat. Nah, selanjutnya ada tahap telofase. Pada tahap telofase, sel ini sudah mulai membelah. Membentuk 2 bagian yang terdiri dari 1 kromatid masing-masing dan diikuti dengan kromosom tadi jadi 1. Jadi akan berkumpul kembali. Nah, ini adalah tahap telofase. Begitu seterusnya. Ini pada 1 sel. Pada manusia itu selnya banyak sekali ya. Nah, lebih jelasnya ini nanti kamu catat. Nah, yang kedua ada tahap meiosis. Tahap meiosis itu tahap di mana sel itu akan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Bisa sel sperma, bisa sel ovum. Nah, kalau pada tahap mitosis tadi itu 1 kali pembelahan, pada tahap meiosis ada 2 kali proses tahapan, tetapi langkahnya sama, PMET ya. Ini ada gambarnya. Ada profase 1 sampai anafase
metafase, anafase, sampai telofase. Nah, pada tahap telofase ini, sel yang tadi membelah itu akan mengalami proses pembelahan yang kedua. Ini yang disebut dengan profase 2, metafase 2, anafase 2 sampai dengan telofase yang kedua. Nah, pada saat telofase yang terakhir ini, dia akan menghasilkan 4. Ini akan menghasilkan 4. Ya, nah 4 ini salah satunya nanti akan menghasilkan sel ovum pada perempuan. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ya. Kalau pada laki-laki semuanya akan menghasilkan sel gamet. Jadi pada laki-laki akhir telofase ini akan menghasilkan sel gamet. Akan lebih jelas lagi akan kita bahas di pertemuan berikutnya mengenai proses terbentuknya sel sperma dan proses terbentuknya sel ovum. Ya, jangan lupa anak-anak. Nah, ini lebih jelasnya bisa kamu baca di sini. Tahapan meiosis yang kedua sampai dengan telofase yang kedua. Ini silakan dibaca dan dicatat. Oke. Ini yang bisa jelaskan. Kamu baca, kamu tulis. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.